Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviana Mayangsari, NPM 1804041123, kelas A, Prodi Ekonomi Syariah, mata kuliah Manajemen Perusahaan. Baiklah, di sini saya akan menjawab jawaban dari soal UTS. Jawaban yang pertama yaitu mengenai Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama yaitu mengenai jelaskan fungsi dasar manajemen dalam organisasi. Terdapat 4 dasar manajemen dalam sebuah organisasi, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Planning atau perencanaan. Perencanaan dan pembuatan keputusan menentukan tujuan organisasi dan menentukan cara yang terbaik untuk mencapainya. Pembuatan keputusan bagian dari perencanaan yang berkaitan dengan memilih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran organisasi. Fungsi perencanaan itu sendiri yaitu menetapkan tujuan, merumuskan strategi, menentukan sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar atau indikator keberhasilan. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian adalah mendelegasikan rencana-rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan kepada individu yang bertanggung jawab dalam sebuah organisasi. Di antaranya juga mengordinir sumber daya yang tepat untuk menjalankan perencanaan yang telah ditetapkan. Fungsi pengorganisasian yaitu mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan prosedur yang diperlukan, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan SDM, kegiatan penetapan SDM pada posisi yang paling tepat. Selanjutnya yang C yaitu leading kepemimpinan adalah proses implementasi program yang telah ditetapkan agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses motivasi agar semua pihak bisa menjalankan tanggung jawab dengan produktivitas yang tinggi. Fungsi kepemimpinan itu yaitu mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberitahuan motivasi kepada SDM agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Kemudian yang D, controlling, yaitu pengendalian dan pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan. Terjadi perubahan lingkungan dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target sekalipun terjadi perubahan lingkungan bisnis. Fungsi pengawasan mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi penyimpangan yang mungkin ditemukan, melakukan berbagai alternatif solusi dan berbagai masalah yang terkait pencapaian tujuan dan target. Langsung saja pertanyaan nomor 2 yaitu mengenai dari link yang sudah diberikan, kemudian buatlah analisis manajemennya menggunakan 4 dasar manajemen. Asia Pulp dan Paper APP Sinarmas adalah merek dagang untuk perusahaan produsen pulp dan kertas di Indonesia dan Cina. APP menghasilkan produk-produk berkualitas untuk memenuhi permintaan dunia yang terus bertumbuh seperti produk kertas, kemasan, dan tisu. Asia Pulp dan Paper APP Sinarmas menerapkan 4 dasar manajemen diantaranya. 1. Planning atau perencanaan. Asia Pulp dan Paper APP Sinarmas akan terus menjalankan bisnis secara berkelanjutan, terus berinovasi dan melindungi masa depan APP, menjaga integritas dan dari rantai pasokan dan akan sangat krusial untuk operasi APP Sinarmas, seperti juga komitmen yang terdapat dalam visi peta jalan keberlanjutan 2030. Yang kedua, organizing. Perorganisasian Asia Pulp dan Paper APP Sinarmas sebagai perusahaan pulp dan kertas global mengedepankan kerjasama untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi pelanggan, komunitas, karyawan,
pemegang saham, dan Anda. Kemudian yang ketiga, adanya leading atau kepemimpinan di Asia Pool dan Paper APP Sinarmas. Kami percaya bahwa mempertahankan standar etika tertinggi adalah salah satu kunci penting untuk keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Perilaku keseharian kita dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan merupakan kunci untuk menjaga reputasi perusahaan di mata karyawan, pemasok, pelanggan, kompetitor, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Kita semua wajib untuk mentaati hukum, bertindak dengan integritas dan kejujuran, serta bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu controlling, pengendalian dan pengawasan kepercayaan yang diberikan kepada APP oleh pemegang saham, regulator, mitra bisnis, dan semua pemangku kepentingan perusahaan lainnya harus selalu dijaga dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, perilaku beretika baik, berintegritas dan profesional, serta selalu berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan menjaga reputasi APP dalam menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan dengan sungguh-sungguh oleh semua karyawan di setiap tingkat. Selanjutnya jawaban nomor 3, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yaitu etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Etika bisnis ini sangat penting diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan memiliki fondasi yang kuat dan menciptakan value yang tinggi. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang merupakan bagian dari etika bisnis, yaitu adanya kesadaran perusahaan bahwa keputusan bisnisnya dapat mempengaruhi masyarakat. Kemudian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial yaitu perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan di sekitar di mana usaha tersebut berada. Arti yang lebih luas dari istilah ini adalah tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditor. Dalam mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan usaha, hendaknya tidak merusak etika dan tanggung jawab sosial. Adapun tanggung jawab sosial perusahaan meliputi 1. Tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Yang kedua, tanggung jawab sosial pada karyawan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada kreditor. Yang keempat, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Yang kelima, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab sosial kepada komunitas. Selanjutnya jawaban nomor 4 yaitu ada pernyataan bahwa tanggung jawab sosial atau CSR merugikan bagi perusahaan karena dapat mengurangi profit dan membutuhkan biaya yang besar. Apakah Anda setuju dengan pendapat tersebut? Jelaskan alasan Anda. Jawaban menurut saya, tanggung jawab sosial perusahaan biasa juga disebut Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial, khususnya di bidang hukum. Saya tidak setuju dengan pendapat tersebut karena menurut saya, bisnis yang baik tidak akan lepas dari pelaksanaan CSR. Di era globalisasi ini, strategi CSR sangat dibutuhkan untuk dijalankan oleh setiap bisnis agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang masyarakat dukung. CSR sangat membantu perusahaan tidak hanya untuk mengincar keuntungan, namun juga peduli kepada lingkungan alam, masyarakat, dan karyawan di perusahaan. Melalui CSR yang baik, maka perusahaan bisa mendapatkan keuntungan, kehidupan masyarakat secara keseluruhan, meningkatkan dan lingkungan alam di sekitar akan terjaga dengan baik. Baiklah, itu tadi jawaban-jawaban yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.